Jadi di Kecamatan Ngawen rusak parah. Kondisi ini mengakibatkan protes warga sekitar yang mengaku kerap terjadi kecelakaan di wilayah itu. Sudah hampir 3 bulan, jalan provinsi Blora Purwodadi, tepatnya di Kecamatan Ngawen, banyak berlubang dan bergelombang. Kondisi ini semakin parah saat musim hujan tiba. Warga yang melintas mengaku jika hujan becek dan jika panas berdebu. Salah seorang warga, Sugeng Sulistyo, mengatakan bahwa jalan sudah pernah ditambal namun hanya grosok dan saat ini sudah rusak lagi setelah sering terjadi kecelakaan tunggal karena jatuh. Ya terganggu sekali Pak, masalahnya apa? Kalau musim hujan itu jalannya becek. Kalau musim kemarau debu, bahkan kemarin sudah kecelakaan 2 kali ya gara-gara jalan rusak ini. Ya kira-kira ada 3 bulan 4 bulan yang paling parah. Sementara Tegar, salah satu supir truk mengaku sering terlambat mengantarkan barang dagangannya karena jalannya yang semakin parah. Banyak yang itu namanya kendaraan-kendaraan pada jatuh, terus waktu-waktu kerja terlambat. Ya beruntungnya sih enggak, tapi sering Pak, kendaraan roda 2. Telak diserang kader Demokrat, Ganjar balas sliding dan bungkam AHY. Dengan resminya Ganjar Pranowo diusung PDIP sebagai capres, maka para lawan politiknya pun makin merasakan persaingan yang nyata. Artinya ada persaingan yang dirasakan oleh AHY dan Demokrat terhadap Ganjar. Walaupun mungkin bagi Ganjar, AHY ini nggak bakal dianggap sebagai saingan. Persaingan itu harusnya digelar dengan sehat dan sportif. Adu prestasi, adu hasil kerja, adu visi dan misi gitu ya. Namun kalau tidak punya prestasi dan hasil kerja yang diadu, ya gimana caranya? Sementara itu, para kader partai dan pendukung juga punya ambisi yang sangat besar untuk menang. Akhirnya terjadilah berbagai serangan ke arah Ganjar Pranowo. Prestasi dan hasil kerja Ganjar selama memimpin Jawa Tengah berusaha dimentahkan, dimusnahkan. Mungkin supaya level Ganjar nanti bisa disamakan dengan AHY yang gak punya prestasi sama sekali. Itulah yang terjadi. Biasanya di media sosial beredar berbagai serangan ke arah Ganjar. Apalagi kalau yang menyerang ini adalah akun-akun anonim yang gak jelas namanya. Mereka pun menyerang secara membabi buta. Contoh serangan besar ke Ganjar sudah ada dalam tulisan saya sebelumnya, di mana foto Ganjar bersama seorang wanita mendapat fitnah bahwa Pak Ganjar ini nggak benar, padahal wanita dalam foto tersebut ternyata adalah istri Ganjar sendiri, Bu Atiko. Memalukan ya. Nah, yang terjadi beberapa hari lalu lebih memalukan lagi. Kali ini serangan ke Ganjar berasal dari kader Partai Demokrat. Jelas gitu tertulis di profil akun media sosialnya. Kalau mengkritik dengan bukti-bukti yang valid sih, oke lah ya, masih bisa dianggap wajar. Namun yang dipakai oleh kader Demokrat ini ternyata bukan data yang valid, sehingga apa yang dilakukan oleh kader Demokrat itu bisa dianggap sebagai penyebaran hoax. Adalah Yepri Rinaldi yang punya jabatan sebagai Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, yang mengunggah video dan cuitan yang mengarah ke Ganjar Pranowo. Video yang diunggah menunjukkan kondisi jalan yang rusak, yang merupakan jalan provinsi di Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Video itu dimaksudkan memang untuk menyindir Ganjar Pranowo. Di dalam video ada tulisan "Mantap Pak Gubernur Ganjar, 10 tahun kerjanya bagus, dan kalau jadi presiden pasti jalan di Indonesia lebih bagus lagi." Padahal yang ditampilkan adalah jalan rusak. Jelas ya buat menyindir Ganjar. Sementara itu, Yepri Rinaldi sendiri menuliskan cuitan yang maksudnya sih buat menohok ke Ganjar. Katanya jalan itu sudah 3 bulan rusak parah tanpa ada perbaikan.
Ganjar sebagai gubernur harusnya fokus ke infrastruktur. Jika Ganjar ingin fokus jadi petugas partai, maka menurut Yapri, Ganjar lebih baik mundur saja. Cuitan Yapri sendiri banyak yang salah-salah ya penulisannya. Seperti nama daerah Kecamatan Ngawen, ditulisnya Yapri sebagai Kecamatan Rawan, namun Ganjar pun salah tulis. Artinya, bisa jadi cuitan ini ditulis dengan tergesa-gesa ketika mendapat bahan buat menyerang Ganjar. Langsung saja diunggah tanpa dicek dulu benar tidaknya. Begitu dapat amunisi, langsung gaspol, nggak pakai mikir. Dan benar saja, akibat nggak dicek-recek dulu, video yang diunggah oleh Yapri ini ternyata sudah basi alias nggak update, nggak tanggung-tanggung. Ganjar sendiri yang membalas cuitan Yapri, juga dengan unggahan video terupdate kondisi jalan tersebut. Video yang diunggah oleh Ganjar Pranowo bertanggal 24 Februari 2023. Udah cukup lama dong ya. Artinya video yang disebarkan oleh Yapri itu benar-benar video basi, sudah berbulan-bulan lalu atau bahkan sudah tahunan basinya. Tentu saja Ganjar Pranowo menuliskan kata-kata balasan yang sopan, sangat sopan. Ganjar menginformasikan bahwa jalan yang dimaksud dalam video yang diunggah Yapri itu sudah diperbaiki. Ganjar kemudian bertanya, apakah ada perintah lain dari Yapri? Ganjar juga berterima kasih pada Yapri sebagai kader Partai Demokrat Banten yang sangat perhatian pada Jawa Tengah. Ganjar bahkan menyatakan akan terus belajar dari Yapri dan Pemprov Banten yang disebut Ganjar sangat maju di segala bidang. Dan menutup cuitan balasannya, Ganjar menyebut nama atau mengetek akun resmi AHY. Sangat sopan ya kata-katanya, namun sangat menohok balik ke Partai Demokrat dan AHY dengan sangat telak. Nampol banget. Gimana nggak nampol? Ganjar seakan mengingatkan Yapri untuk melihat ke daerahnya sendiri Banten. Apakah Banten sudah sebagus itu sampai Yapri ngurusin kondisi Jawa Tengah? Gimana kalau kita lihat dulu berita-berita terupdate soal jalan di Banten? Cukup dua saja ya. Pertama, terkait Jalan Ki Haji Sulaiman, Kelapa II, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Jalan alternatif menuju objek wisata religi Banten lama itu disebut serupa dengan kubangan. Warga pengguna jalan bahkan mengeluh dengan menyindir pemerintah setempat. Apakah harus ada Presiden Jokowi dulu baru jalannya diperbaiki? Gimana nih? Apakah kader Demokrat sudah mengurusi jalan ini? Berita kedua adalah sindiran Menparekraf Sandiaga Uno terhadap kondisi jalan di Banten, yang disebut Sandiaga sebagai kendala infrastruktur terkait pariwisata. Katanya jangan sampai viral dulu baru dikerjakan. Sandiaga tidak menyebut secara spesifik jalan di daerah mana, namun kondisi jalan yang rusak itu merupakan PR bagi Pemprov Banten. Artinya, kader Demokrat ini sudah melakukan hal yang tidak terpuji. Pertama, tidak mengecek video yang dia sebarkan. Kedua, karena tidak dicek dan video itu sudah basi, maka kader Demokrat ini sama saja dengan menyebarkan hoax. Dan ternyata dalam rekam jejaknya di media sosial, Yapri juga pernah menyebarkan hoax tentang PDIP Blitar yang katanya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Hoax ini berbentuk video. Klarifikasi bahwa video itu hoax sudah ada di berbagai media loh. Nah, hal tidak terpuji ketika yang dilakukan oleh Yapri adalah bahwa dia tidak bercermin, melihat ke daerahnya dulu sebelum menyerang pemimpin daerah lain. Ya, kalau Banten memang sangat hebat melebihi Jawa Tengah. Lawang tahun lalu saja Banten menempati urutan pertama sebagai provinsi yang paling tidak bahagia se-Indonesia. Harusnya Yapri sebagai kader Demokrat di Banten ngurusin ini dong. Gimana caranya agar warga Banten lebih bahagia dan jalanan di Banten nggak rusak lagi. Dengan menyenggol akun Partai Demokrat dan akun AHY dalam cuitan balasannya, Ganjar juga seakan ingin memperlihatkan kualitas kader Demokrat yang sangat jelek, bahwa kader Demokrat sendiri ternyata berkompetisi dengan cara yang tidak elok dan tidak benar. Ini kader partai ya, bukan sekedar pendukung atau simpatisan saja. Bagaimana buruknya pendidikan politik dan etika di dalam Partai Demokrat, itu yang diungkap oleh Ganjar. Bagaimana tanggapan AHY? Ganjar memposting balasan cuitan ini pada tanggal 9 Mei dan hingga sekarang tanggal 13 Mei 14 Mei pun saya belum menemukan balasan dari AHY.
maupun Demokrat. Saya kira pihak AHY berusaha agar masalah ini terbenam dengan sendirinya, karena tidak ada yang bisa dikatakan pada Ganjar Pranowo selain permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sama saja dengan mengkonfirmasi kesalahan dan kekalahan terhadap Ganjar. Suatu hal yang tabu ya buat AHY dan Demokrat saat ini. Apapun itu, kejadian ini sudah terekam di media dan media sosial. Kejadian yang memalukan dan mencoreng Partai Demokrat. Mau menang kok pakai hoax. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?